Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 6. Di sini kami akan mempresentasikan tentang korosi, yakni stress corrosion crack atau SCC. Nah, untuk itu perkenalkan kelompok kami ada saya sendiri yaitu Rizky Arif Nurkolis, NIM 17050524013. Dan saya Nur Salim, NIM 170505240020. Dan saya sendiri Sandi Dharma Putra, NIM 170505240024. Pokok pembahasan kali ini yang pertama pendahuluan, yang kedua stress corrosion crack SCC itu sendiri, yang ketiga proses terjadinya SCC, yang terakhir dan yang keempat pencegahan SCC. Corrosion. Apa sih itu korosi? Korosi adalah kerusakan atau degradasi logam akibat reaksi redoks antar suatu logam dengan berbagai zat di lingkungannya yang menghasilkan senyawa-senyawa yang tidak dikehendaki. Atau korosi juga dapat diartikan sebagai serangan yang merusak logam karena logam bereaksi secara kimia atau elektrokimia dengan lingkungan. Contoh dari reaksi korosi yaitu perkaratan pada baja, reaksi aluminium dengan air, pembakaran magnesium di udara, dan lain-lainnya. Apa sih alasan terjadinya korosi? Yaitu yang pertama ada environment seperti air dan kelembapan udara dapat mempengaruhi terjadinya korosi. Yang kedua ada elektrolit, asam dan garam merupakan media yang baik untuk terjadinya transfer muatan. Yang ketiga ada elektrosimikal, jika dua logam yang berbeda potensial saling bersinggungan pada lingkungan berair atau lembab maka dapat membentuk sel elektrokimia. Untuk selanjutnya yaitu type of corrosion. Jadi ada beberapa tipe dari korosi sendiri. Ada yang pertama yaitu uniform corrosion, yang kedua ada crevice corrosion, yang ketiga ada galvanic corrosion, dan yang keempat ada selective corrosion. Ada yang kelima yaitu picking corrosion, dan yang keenam yang akan kami bahas kali ini yaitu stress corrosion. Apa sih stress corrosion itu? Stress corrosion cracking atau SCC merupakan korosi retak tegang yang salah satu mekanisme kegagalan dari material yang melibatkan tegangan tarik atau karena perlakuan khusus dan serangan dari lingkungan yang korosif. Untuk lebih jelasnya akan kami jelaskan pada next slide selanjutnya. Condition of SCC yang terutama yaitu ada tensile stress atau tegangan tarik yang mungkin terjadi dari tegangan luar yang bekerja pada komponen ketika operasional ataupun juga karena adanya tegangan sisa yang terjadi ketika fabrikasi. Yang kedua ada susceptible material atau bahan yang rentan. Logam-logam paduan ternyata lebih rentan terhadap SCC daripada logam-logam murni. Contoh dari logam-logam paduan itu sendiri itu seperti aluminium, stainless steel, dan lain-lain. Untuk yang ketiga yaitu corrosive environment atau lingkungan yang korosif. Jadi di sini maksudnya yaitu ketika suatu bahan yang mengalami lingkungan yang korosif, maka kondisi tersebut bisa dikatakan SCC. Contohnya yaitu ketika suatu bahan yang terjadi pada lingkungan yang memiliki klorida panas, ada juga yang amonia, ada juga yang nitrat. Ketika suatu bahan mengalami tiga kondisi ini, maka bahan tersebut bisa dikatakan sebagai SCC. Korosi sendiri dapat dicegah yakni dengan beberapa cara. Yang pertama yakni pengecatan jembatan, pagar, dan railing biasanya dicat. Cat menghindarkan kontak dengan udara dan air. Cat mengandung timbal dan zinc atau seng akan lebih baik karena keduanya melindungi besi terhadap korosi. Jadi seperti pagar-pagar sendiri itu biasanya dicat itu bertujuan untuk memperlama atau mencegah korosi yang terjadi pada pagar-pagar itu. Yang kedua, ada pelumuran oli dan gemuk. Cara ini diterapkan untuk berbagai perkakas dan mesin. Oli dan gemuk mencegah kontak dengan air karena sifatnya yang saling bertolak belakang terhadap air. Cara pencegahan yang ketiga yaitu ada pembalutan dengan plastik. Plastik sendiri mencegah kontak dengan udara dan air. Contoh pembalutan dengan plastik yaitu pada keranjang sepeda dan juga rak piring. Cara pencegahan korosi yang keempat yaitu dengan tin plating
atau pelapisan dengan timah. Karena timah tergolong logam yang tahan karat, seperti kaleng-kaleng kemasan yang terbuat dari besi yang dilapisi oleh timah. Yang kelima yaitu galvanisasi atau pelapisan dengan zinc. Contohnya yaitu pipa besi, tiang telepon, dan berbagai barang lain yang dilapisi dengan zinc. Ada seperti contohnya dari pengalaman saya yaitu ketika lambung kapal dilapisi dengan zinc anode. Berbeda dengan timah, zinc dapat melindungi besi dari korosi sekalipun lapisannya tidak utuh. Jadi zinc ini lebih baik daripada timah ya. Untuk yang keenam yaitu chromium plating. Chromium plating merupakan pelapisan dengan menggunakan chromium. Besi atau baja juga dapat dilapisi dengan chromium untuk memberi lapisan pelindung yang mengkilap. Contohnya bumper mobil. Ketika bumper mobil mengkilap itu biasanya dilapisi dengan chromium. Selanjutnya yakni proses terjadinya SCC. Yang pertama munculnya retak dan penjalaran. Retak dapat terjadi pada permukaan yang tidak rata. Biasanya hal ini disebabkan karena terjadinya benturan dari logam terhadap benda yang lebih keras sehingga menimbulkan retak yang akan berkelanjutan mengakibatkan terjadinya korosi. Yang ketiga korosi antar butir, yakni terjadi apabila daerah batas butir terserang akibat adanya endapan di dalamnya. Batas butir sering menjadi tempat yang lebih disukai untuk proses-proses pengendapan dan pemisahan yang teramati pada banyak paduan. Dan yang terakhir corrosion pitch. Proses terjadinya SCC yang kedua yaitu penyebaran retakan secara merata. Retakan terjadi secara merata diakibatkan oleh faktor lingkungan yang korosif, lalu dari bahan material itu sendiri karena salah pemilihan bahan dan mikrostruktur dari bahan tersebut. Dari tadi yang sudah dijelaskan ada beberapa pencegahan untuk terjadinya SCC. Ada yang pertama yaitu pemilihan material yang tahan atau imun terhadap SCC. Jadi ketika kita memilih bahan yang digunakan untuk melakukan kegiatan, maka kita harus memilihnya yang tahan dan imun terhadap SCC. Yang kedua yaitu memodifikasi lingkungan. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, ketika suatu material mengalami lingkungan yang contohnya yaitu tadi klorida panas, maka material tersebut akan jauh lebih gampang terkena SCC. Untuk itu pencegahannya yaitu memodifikasi lingkungan tersebut seminimal mungkin agar tidak terjadi SCC, maka klorida panas harus dikurangi. Untuk yang ketiga mengurangi tegangan tarik. Di sini ketika misal bahan tersebut, material tersebut dipasang, maka kita harus mengurangi tegangan tarik dalam hal pemasangan atau pembuatan material tersebut. Untuk tambahan sendiri, perlindungan SCC itu juga bisa melalui elektrokimia dengan anoda karbon atau arus tandingan. Mungkin itu saja presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.